Ini pembelaan ya dari penasihat hukum. Sudah siap pembelaan? Siap. Sudah siap ya. Baik, mungkin bisa disepakati apakah pembelaan mau dibacakan keseluruhan atau mungkin pokok-pokoknya saja. Saya nanti baca dari analisa yuridis. Analisa yuridis ya, nanti langsung ke permohonannya seperti apa ya. Baik, silakan. Izinkan kami sebagai penasihat terdakwa akan menyampaikan beberapa analisa hukum yang menurut kami dapat dipakai oleh majelis hakim yang mulia yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini antara lain sebagai berikut, bahwa sesuai pasal 45 ayat 3 dan pasal 25 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tahun 2008 tentang informasi dengan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang, unsur dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan karena tahu, mentransmisikan karena tahu, membuat, dapat diakses informasi dan tahu dokumen elektronik. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan tahu pencemaran nama baik. Ayat 1, unsur setiap orang. Unsur ini menurut kami jika dikorelasikan dengan postingan Pilatus 19 yang memposting Twitter yang didistribusikan oleh tersangka Jodias William Someda di grup SRT atau soal rakyat Taniwal itu semestinya haruslah Pilatus 19 yang ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan bukan kami ditetapkan sebagai tersangka ditetapkan sebagai tersangka selama Yohanes William Someda. Namun dalam perkara ini ada pinajai bahwa postingan Pilatus 19 tersebut hilang dari pemantauan cyber sehingga tidak mampu mendeteksi aktor Pilatus 19 dan terkesan sengaja ditebak dalam perkara ini dan kami menjadi korban penderitaan sehingga unsur ini menurut kami tidak terbukti. Ayat 2, unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan tahu, mentransmisikan dan tahu membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan tahu dokumen elektronik. Bahwa unsur dengan sengaja ini tidak pernah dilakukan oleh klien kami karena menurut keterangan klien kami dalam persidangan, kami hanya mendistribusikan informasi tersebut dari Twitter Pilatus 19 ke grup SRT yang merupakan yang terbatas di antara teman-teman yang ingin menyampaikan sebuah informasi yang dapat didiskusikan bersama. Namun ketika di dalam persidangan perkara dikorelasikan dengan persidangan tersebut sesuai keterangan saksi Adecas, Ricky Jawarisa, Markus Atua, Sony Hendratisa, dan Herman Rasul serta saksi ahli hukum yang menyatakan bahwa postingan ini merupakan dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan apakah terbukti atau tidak agar hakim dapat memutuskan dalam amar putusan. Sehingga kami sesuai fakta persidangan telah dijelaskan di atas, postingan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan yang tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sesuai bukti surat P26 Peraturan Bupati nomor 2 tentang perubahan anggaran penempatan dan belanja Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 yang ditandatangani oleh saksi korban Petrus Patalon sebagai Bupati KTT tidak tercantum dalam daftar pemanggilan sisa 40% proyek Tasiaro Kolonial Sofiani dicairkan. Olehnya itu saksi korban Petrus Patalon sebagai Bupati KTT harus mempertanggungjawabkan laporan atau pengaduannya dan menyatakan bahwa tidak terbukti secara sadar meyakinkan terdakwa Yohanes William Someda dengan sengaja melakukan kesalahan dalam perkara ini. Dengan saksi korban hanya dapat beralibi bahwa saksi Yohanes Pataleri, saksi Kamila Mere, Yeditya Kuaya dan Poli Devi Mantita Putih untuk menutup tabir kegelapan dalam perkara ini. Dengan keterangan saksi korban bersama saksi-saksi tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutuskan perkara ini. Bahkan jika dikorelasikan dengan postingan Pilatus tersebut,
ternyata telah terbukti bahwa postingan tersebut sangat tepat terungkap telah terjadi masalah material warga yang menunggak dan sudah dari 100% disimpan di rekening kontraktor, diduga ada kolusi antara bupati dan kontraktor, sehingga menurut kami unsur ini tidak terpenuhi, haruslah ditolak oleh majelis. Artinya, unsur yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Menurut kami unsur ini tidak termasuk dalam kategori muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dikarenakan keterangan saksi ahli jasa Ricky Jawarisa, Markus Atua, Sony Hendra Ratisa, dan Herman Warmasuk yang menerangkan dalam persidangan dan kesaksian mereka di persidangan ini menunjukkan bahwa justru saksi korban Petrus Fatolor yang melakukan penghinaan terhadap masyarakat KKT karena perkara ini mengandung unsur korupsi sebagaimana surat peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 menunjukkan bahwa dana 100% sudah cair sebagaimana keterangan saksi Ricky Jawarisa dan Markus Atua, sehingga saksi korban telah melakukan pembohongan publik terhadap rakyat Tanimbar yang sedang terpuruk menghadapi COVID-19 di daerah Bumi Donggala ini. Olehnya itu, unsur ini tidak terpenuhi sehingga haruslah ditolak oleh hakim yang menjadikan perkara. Kesimpulan, bahwa berdasarkan unsur yang telah dijelaskan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa semestinya penyidik dan penuntut umum dari awal sudah harus memeriksa direktur perusahaan kontraktor PT Putra Tanimbar Sejahtera yang bernama Silverius Goce dan mantan kadis Bina Marga Poni Mandeta Puji agar terungkap fakta persidangan yang akurat bahwa dana 100% sudah dicairkan dan disimpan di rekening kas daerah KKT atau dititipkan di rekening PT Putra Tanimbar Sejahtera sebagaimana pernyataan Poni Mandeta Puji pada koran Amonexos sesuai bukti kelima. Olehnya itu, perkara ini dikategorikan prematur. Bahwa ternyata saksi korban Petrus Fatolor sebagai Bupati KKT telah melakukan permohonan publik tentang perkara ini karena saksi korban sendiri yang menandatangani peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 tidak ditemukan pencairan dana sisa 40% dalam daftar lampiran, sehingga apabila dikorelasikan keterangan saksi Ricky Jawarisa dan Markus Atua dan keduanya anggota Komisi C DPRD KKT, kami menyatakan bahwa kalau di dalam daftar lampiran tidak ada, maka pembayaran dana tersebut telah cair 100%. Bahwa keterangan saksi korban Petrus Fatolor bersama Kino Thomas, Jonas Batayeri, Damianus Lamere, Yudica Hoy dan Poli Devi Mandeta Puji hanya beralibi saja dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga tak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk dimasukkan dalam amar putusannya. Sehingga keterangan saksi Recas, Ricky Jawarisa, Markus Atua, Sony Hendra Ratisa, dan Herman Warmasuk dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dan menentukan amar putusannya. Bahkan sampai saat ini penyidik dan penuntut tidak mampu mengambilkan saksi kunci direktur perusahaan PT Putra Tanimbar Sejahtera atas nama Silverius Goce dalam persidangan. Dalam perkara ini, saksi korban Petrus Fatolor hanya kami hitamkan Yohanes Wilhelmus alias Sobek alias John yang seakan-akan melakukan pencemaran nama baik Petrus Fatolor, tetapi sesuai fakta-fakta persidangan keterangan saksi-saksi terdakwa dan saksi-saksi yang percaya justru korban Petrus Fatolor telah melakukan pencemaran nama baik terhadap terdakwa Yohanes Wilhelmus Sobek alias John dan publik masyarakat Tanimbar, sehingga terdakwa Yohanes Wilhelmus Sobek alias John harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menjalankan dan memutuskan perkara ini agar menentukan amar putusan sebagai berikut.
Menyatakan terdakwa Yunias Sulerus Somed alias John tidak terbukti secara sadar menyakiti yang bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sesuai tuntutan alternatif jaksa penuntut umum. Memutuskan terdakwa Yunias Sulerus Somed alias John dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP. Menyatakan negara memberikan hak rehabilitasi yang tinggi kepada terdakwa Yunias Sulerus Somed alias John sesuai ketentuan pasal 97 ayat 1 ayat 2 KUHP sebesar 1 miliar rupiah. Menyatakan perkara ini dapat ditindaklanjuti dalam perkara tindak pidana korupsi. 5. Menyatakan 2 barang bukti berupa 1 HP merek Samsung J7 warna hitam dan 1 SIM card simpati dikembalikan kepada yang berhak atas nama Yohanes Sulerus Somed alias John. Berdasarkan barang tersebut di atas, maka kami akan menjelaskan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan tidak ditentukan hal yang memberatkan. Hal yang meringankan terdakwa dapat mengungkapkan perkara ini agar dapat masuk ke tingkat dan dapat masuk dalam tingkat pembohongan publik yang mengurangi kerugian negara oleh sewa pejabat hukum ini. Oleh penasehat saudara ya. Ada yang saudara mau sampaikan selain pembelaan yang sudah dibacakan oleh penasihat hukum? Pak Jaksa, saya kira apa yang disampaikan dalam pembelaan ini sudah cukup jelas. Namun ada yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan perkara ini, sesungguhnya saya tidak punya kepentingan apa-apa dengan perkara ini. Namun saya cuma melaksanakan tugas saya sebagai pimpinan lembaga sosial masyarakat yang kebetulan sekali bergerak di bidang pemberantasan anti korupsi. Untuk itu saya mohon kepada majelis untuk kemudian dapat memutus perkara ini dengan sehat dari. Terima kasih. Dari fakta-fakta persidangan yang sudah kami lewati minggu sebelumnya, saya pikir begitu ya. Selanjutnya penuntut umum baca pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Terhadap pembelaan dimaksud pada intinya ada tertuang lengkap dalam tuntutan kami, namun kami akan tetap menjawab ini secara tertulis. secara tertulis ya. Baik, karena seperti yang oleh majelis sampaikan ya minggu sebelumnya minggu depan. Jadi untuk replik kami agendakan besok atau Kamis. Besok ini hari Senin ya. Oh ya Rabu, Rabu ya, nanti untuk replik Rabu. Kalau mungkin ada duplik nanti kami agendakan Jumat ya. Kalau tidak ada halangan nanti hari Rabu minggu depan. Ini majelis sudah harus memutus perkara ini ya, saya pikir begitu ya. Baik. Nanti kesempatan itu digunakan secara baik ya, karena majelis akan berikan kesempatan sekali ya, seperti itu. Tapi untuk replik hari Rabu, nanti duplik kalaupun itu ada itu hari Jumat ya, saya pikir begitu ya. Baik, ada yang saudara mau sampaikan sebelum kita tutup persidangan? Sudah cukup ya, dari penuntut umum cukup ya, dari penasihat hukum cukup. Baik, persidangan kami tunda dan kami buka kembali hari Rabu depan, hari Rabu besok ya, lusa ini ya, untuk agenda replik dari penuntut umum ya, seperti itu. Nanti kembali lagi Pak ya, hari Rabu ya. Baik, sidang selesai dan Bu John, mohon izin, dalam situasi seperti ini, kondisinya hari ini Bu John baru selesai mengikuti persidangan.
kami ingin tahu dan ini bisa disampaikan ke masyarakat Tanimbar untuk menghadapi proses persidangan di hari Rabu tanggal 13 nanti. Apa yang ingin Bu sampaikan kepada masyarakat Tanimbar? Ya, terima kasih sahabat Tanimbar News yang sudah boleh berkesempatan meliput persidangan di hari ini terkait dengan agenda persidangan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada saya ini. Perlu saya sampaikan buat masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahwa sesungguhnya dalam perkara ini saya tidak mempunyai kepentingan apa-apa di dalam perkara ini. Artinya bahwa jangan sampai perkara ini lalu digiring ke hal-hal yang sifatnya politik atau lain-lain sebagainya. Bahwa saya harus menjelaskan bahwa perkara ini dilaporkan ke penyidik maupun sudah sampai proses peradilan ini. Saya dalam kapasitas sebagai ketua lembaga swadaya masyarakat, dalam hal ini Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan LPKPK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang hanya melaksanakan tugas sebagai fungsi kontrol sosial dari masyarakat kepada kebijakan-kebijakan pemerintah agar kebijakan-kebijakan itu dapat menjawab ataupun dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selebihnya itu saya tidak punya kepentingan apa-apa, apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik. Untuk itu, dalam menunggu putusan Majelis Hakim hari Rabu tanggal 13 Oktober nanti, saya menyerahkan bersama pengacara Pak Edo Futuembun, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon izin Pak Edo terkait dengan permohonan yang disampaikan kepada Majelis Hakim soal Bung John Solmeda dalam hal ini terdakwa tidak terbukti bersalah, dan kemudian memohon juga untuk saudara John Solmeda harus dibebaskan dari kasus ini. Kira-kira apa yang melatar belakangi pikiran Pak Edo sendiri sebagai penasihat hukum untuk kemudian nota ini diberikan dan permohonan ini diberikan kepada Majelis Hakim? Terima kasih rekan wartawan Tanimbar News. Sesuai dengan agenda kemarin, penuntutan jaksa itu, jaksa menuntut John Solmeda melakukan terbukti secara sadar dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan dan subsidiar 3 bulan kurungan dengan denda 100 juta rupiah. Hari ini saya melakukan pledoi atau nota pembelaan untuk mengklarifikasi dan membantah jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya. Nah, sesuai dengan kemarin yang saya jelaskan itu, saya melihat unsur-unsur yang saya sudah jelaskan dalam persidangan tadi. Kalau kita kaitkan dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tahun 2008, maka unsur-unsur ayat 1 setiap orang
menurut kami jika dikorelasikan dengan postingan Pilatus 19 yang memposting di Twitter dan didistribusikan oleh terdakwa Yohanes Wilhelmus Olmeda di grup WA SRT itu, semestinya harusnya Pilatus yang ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Dan bukan klien kami tersangka terdakwa Yohanes Wilhelmus Olmeda. Namun dalam perkara ini aneh bin ajaib bahwa postingan Pilatus 19 tersebut hilang dari pemantauan cyber Polri. Seakan-akan tidak mampu mendeteksi aktor Pilatus 19 tersebut, dan kesannya sengaja ditebang pilih dalam perkara ini, dan kami menjadi korban penderitaan sehingga unsur ini menurut kami tidak terbukti. Unsur kedua, unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Nah, kami menjelaskan di sini bahwa dalam grup Twitter Pilatus 19 yang ditransmisikan di WA Group oleh John Solmeda, yang merupakan grup terbatas di antara teman-teman yang ingin menyampaikan sebuah informasi yang dapat didiskusikan bersama. Namun ketika di dalam persidangan ini, jika dikorelasikan dengan keterangan saksi Adecas, Ricky Jewarisa, Markus Atua, Sony Henraratisa, Herman Moreba Subun, serta saksi ahli hukum yang menyatakan bahwa postingan ini merupakan dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan. Apakah terbukti atau tidak, agar hakim dapat memutuskan dalam amar putusannya, sehingga menurut kami sesuai fakta persidangan yang telah dijelaskan di atas, postingan tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan yang tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan bukti P26 tentang peraturan Bupati nomor 2 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 yang ditandatangani oleh saksi korban Petrus Fatulon sebagai Bupati KKT. Tidak tercantum dana dalam daftar lampiran sisa 40% proyek Transiaro atau Romean Sofianin dicairkan olehnya. Olehnya itu saksi korban Fatulon sebagai Bupati KKT harus mempertanggungjawabkan laporan dan pengaduannya dan menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa Yohanes Wilhelmus Olmeda dengan sengaja melakukan kesalahan dalam perkara ini. Sedangkan saksi korban hanya beralibi sebagaimana saksi-saksi lain Yonas Batayeri, Damila Mere, Yedicia Huai, dan Poli Devi Mati Taputi untuk menutup tabir kegelapan dalam perkara ini, sehingga keterangan saksi korban Petrus Fatulon bersama saksi-saksi lain tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memutuskan perkara ini. Bahkan jika dikorelasikan dengan postingan Pilatus 19, ternyata telah terbukti bahwa postingan tersebut sangat tepat terungkap. Telah terjadi masalah material warga yang nunggak, DAK sudah cair 100%, disimpan di rekening kontraktor, diduga ada kolusi antara bupati dan kontraktor. Sehingga menurut kami unsur ini tidak terpenuhi, haruslah ditolak oleh majelis. Unsur A3 yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, bahwa menurut kami unsur ini tidak termasuk dalam kategori muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, dikarenakan keterangan saksi Adecas, Ricky Jewarisa, Marsus Atua, Sony Rotisa, dan Herman Warasudun yang menerangkan bahwa kesaksian mereka di persidangan ini menunjukkan bahwa justru saksi korban Petrus Fatulon yang melakukan penghinaan terhadap masyarakat KKT. Karena perkara ini mengandung unsur korupsi sebagaimana sesuai peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan anggaran dan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 menunjukkan bahwa dana 100% sudah cair sebagaimana keterangan Ricky Jewarisa dan Markus Atua, sehingga korban telah melakukan pembohongan publik terhadap rakyat Tanimbar yang sedang terpuruk menghadapi COVID-19 di daerah Bumi Duon Lolat ini. Olehnya itu unsurnya tidak peduli sehingga haruslah ditolak oleh majelis yang menyidangkan perkara ini. Baik Pak Edo, mohon izin kami bertanya terkait dengan persoalan di mana
Bapak sebagai penasihat hukum memberikan permohonan kepada majelis hakim untuk saudara John Solmeda harus dibebaskan. Nah, apa yang kemudian menjadi substansi kalaupun misalnya Bapak di dalam keputusan atau kesimpulan nota pembelaan ini diinginkan juga supaya ini harus sampai ke tindak pidana korupsi. Karena tadi dalam beberapa catatan yang didengar secara bersama ternyata Bapak mengungkapkan kalau ada dugaan korupsi di sana. Dan bagaimana Bapak menanggapi ini? Terima kasih rekan wartawan. Bahwa di sini saya berkesimpulan bahwa berdasarkan unsur yang telah dijelaskan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa semestinya penyidik dan penuntut umum dari awal sudah harus memeriksa direktur perusahaan kontraktor PT Putra Tani Marsejahtera yang bernama Silverius Goce dan mantan Kadis Bina Marga Poli Matita Putih agar terungkap fakta-fakta persidangan yang akurat bahwa dana 60% itu dicairkan dan disimpan di rekening kas daerah KKT atau dititipkan ke rekening PT Putra Tani Marsejahtera sebagaimana pernyataan Poli Matita Putih pada Koran Lamongan Express edisi 2 Juni 2020. Bukti kelima, olehnya itu perkara ini dikategorikan prematur. Bahwa ternyata saksi korban Petrus Fatalon sebagai Bupati KKT telah melakukan pembohongan publik terhadap perkara ini karena saksi korban sendiri yang menandatangani peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 tidak ditemukan pencairan dana sisa 40% dalam daftar lampiran, sehingga apabila dikorelasikan keterangan saksi Ricky Jawarisa dan Markus Atua yang keduanya anggota Komisi C DPRD KKT yang menyatakan bahwa kalau dalam daftar lampiran tidak ada, maka pembayaran dana tersebut telah cair 100%. Bahwa keterangan saksi korban Petrus Fatalon bersama Kilian Informasi, Yonas Batayeri, Damianus Lamere, Judisha Huwai, dan Poli Devi Matita Putih hanya beralibi saja dan tidak sesuai dengan fakta persidangan sesuai keterangannya dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk dimasukkan dalam amar putusan majelis. Sedangkan keterangan saksi Ade Cas, Ricky Jawarisa, Markus Atua, Sony Ratisa, serta Herman Warasul dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan amar putusannya. Bahkan sampai saat ini, penyidik dan penuntut umum tidak mampu menghadirkan saksi Direktur PT Putra Tani Marsejahtera atas nama Silverius Go C dalam persidangan ini. Sehingga kami berkesimpulan dan menjatuhkan, kami mohon kepada majelis hakim untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut. Amar putusan yang pertama menyatakan bahwa terdakwa Jonias Wilhelmus Solmeda alias John tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 45 ayat 3 yunto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik sesuai tuntutan alternatif jaksa penuntut umum. 2. Memutuskan terdakwa Jonias Wilhelmus Solmeda alias John dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP. Menyatakan negara memberikan hak rehabilitasi ganti rugi kepada terdakwa Jonias Wilhelmus Solmeda alias John sesuai ketentuan pasal 97 ayat 1 ayat 2 KUHP sebesar 1 miliar rupiah. Menyatakan perkara ini dapat ditindaklanjuti ke tingkat pidana korupsi atau tipikor. Menyatakan 2 alat bukti berupa 1 HP merek Samsung J7 warna hitam dan 1 SIM card simpati dikembalikan kepada orang yang berhak atas nama Jonias Wilhelmus Solmeda alias John. Jadi kami lanjut saja dengan berdasarkan uraian tersebut di atas. Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara ini agar dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut. Dan sebelum dijatuhkan amar putusan, hal-hal yang memberatkan, tidak ada hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan terdakwa
dapat mengungkapkan perkara ini agar dapat masuk dalam tingkat pembohongan publik yang menimbulkan kerugian negara oleh seorang pejabat publik. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa kooperatif. Dan kami mohon untuk amar putus yang dijatuhkan sebagai berikut. Pertama, menyatakan terdakwa Jonius Wilhelm Someda alias John tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban Petrus Fatherlon sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik. Memutuskan terdakwa atas nama Jonius Wilhelm Someda alias John bebas dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP. Menyatakan negara melakukan rehabilitasi ganti rugi kepada terdakwa Jonius Wilhelm Someda sesuai ketentuan pasal 97 ayat 1 dan ayat 2 KUHP sebesar 1 miliar rupiah dibayar pada saat putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Menyatakan perkara ini dapat ditindaklanjuti ke sidang tindak pidana korupsi atau tipikor. Menetapkan dua barang bukti berupa 1 HP merek Samsung J7 dan SIM card simpati dikembalikan kepada yang berhak atas nama Jonius Wilhelm Someda alias John. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Samlaki 4 Oktober 2021, saya sendiri penasihat hukum terdakwa Edward Sutemo, sarjana hukum. Demikian. Baik, Pak Edo. Mungkin ada yang masih bisa ditanyakan lagi. Baik, Pak Edo, terkait dengan bagaimana Bapak bisa menanggapi terkait dengan memprediksikan materi-materi yang akan disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan berikutnya. Bagaimana Bapak bisa mempersiapkan ini? Kira-kira Bapak memberikan analisa terkait dengan tanggapan dari nota pembelaan Bapak ini seperti apa? Bahwa kita santai dan tenang aja. Prinsip saya, tabir ini akan terbuka. Dan ini pintu masuk untuk bagaimana sesuai apa yang saya sudah nyatakan kemarin bahwa para koruptor tingkat manapun kita akan tangkap mereka. Terkait dengan 1 miliar dalam... Ya itu sesuai amanat undang-undang itu kan sangat wajar. Kita kan meminta. Selama ini kan klien saya John Someda ini sudah disolimi, sudah dihina seakan-akan mau diserang, diancam secara fisik maupun moral. Nah itu sebuah pengorbanan bagi seorang warga negara yang memang di hadapan hukum itu sama. Ya, sehingga sangat wajar 1 miliar rupiah itu untuk beliau harus menerima sebagai ucapan terima kasih. Negara harus membayar itu. Ya. Pak Edo, juga terkait dengan persoalan kalau misalnya ini ditindaklanjuti karena memiliki unsur dugaan korupsi, bagaimana Bapak menyikapi? Ya, artinya kan kita kan meminta sebagai masyarakat dan profesi saya sebagai seorang advokat ada temuan, ini fakta hukum. Nah, mengapa kita harus tutupi? Nah, apalagi ya sesuai apa yang saya nyatakan di situ. Kondisi COVID sekarang ini kan kita lihat bahwa perekonomian di MTB ini sangat susah. Ya. Nah, sehingga saya mengharapkan kepada majelis hakim untuk ya kita hanya melihat fakta persidangan, kita yang profesional melihat fakta itu. Supaya ke depan pejabat siapapun ya jangan mengkambing hitamkan orang lain seperti ini. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Saya kira cukup, Pak John. Terima kasih banyak, sahabat Animbar News. Kita sudah mendengarkan secara langsung dan dalam permohonan penasihat dari terdakwa dalam hal ini Bung John Someda sendiri dalam permohonan kepada majelis hakim untuk terdakwa harus dibebaskan dan kemudian meminta juga untuk hak rehabilitas sebesar 1 miliar rupiah akan diserahkan untuk memenuhi unsur dalam permohonan terdakwa ini. Saya kira sampai di sini dulu, kita akan mengikuti selanjutnya dalam proses persidangan nantinya. Sampai jumpa.
Tuhan memberkati katong semua.